21 bulan April tahun 2022 di hadapan Tuhan dan sidang jemaat di Jemaat Onaka Klasis Pengarap, saya yang bertanda tangan di bawah nama Grace Maya Pandau berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan gereja gereja dan tata gereja gereja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Grace Maya Pandau menyaksikan Majelis Gereja Remaja Jemaat Onaka, Ketua Diaken Julius Bororero SPD, Sekretaris Ratu Marina. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadirmu. Inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah hidupku. Me
kalaben ako silang kararakan sawana sang yung kaya palarangkan ako dan sumanga penguran dan tumuan alami muatunan ada pemukula katibolokan na di pamain dan inje kaparan muntah di pamakasak inje kulen sumangata ya moto yang ngadem patu sara marasal di bau bisa raka di kator rokasan naku karena raka kapaadopon solanasang pamain dan ite pamain nomban budaya sumanga dan nasaka untuk majelis gereja mula uranduk ite kaparangon tato temo yang mau tamarifin solanasang unala kataan yang maroko pada pemain dan di kaparangon nanti kalau totemo selamat aku kita solanasang silakan majelis gereja kukuga salama sitamu manik paiman sidup pakaborok Lako kita mintu solanasang tu rampung perkasal leulang renyena inde alukna kudar sumanga tutun pabinting tali saririna inde adana panguran benarnya labutun nadame ulun nasaluka ruak sitaranak nakalin buang boba lating pa analong may polo na wala may tipariting na minangalambe ladolok do tribulan na yung may remerian na pentiron na dan korara yung may rampe matalog yung may kebutuhan kula latutun koli-koli rarana yung may rampe matampu yung may kalambunan kula di gua puang dokang nganalangi ketirindu patokon domosuanggan na to palulungan latapa pungi sandaran dan latapa hitung bubiring na nasariti ngayo koko tang melandakan ang kairin tanaman tak tapo wala kolong na bintin tapo ulambu bamba bena nalambi atun na narete kula katidolokan na lagu sampak parayatan na butun na lagu pamoton maya-maya kumbati na inde anak gaine inde rara inde dodo inde simbolong manik Grace, Maya, Panggau, Pagantianan, Makaraina. Pantaranak na padang tilampio lolosukan derena daenan disanala digente basirangana. Pantaranak na to nakamase puang Agus lolo padang lolosukan derena to mengkatutun lako puang Anton Panggau. Nataranak pasakin apuang lan kombongan salo nalan kombongan lan pio sangala anda di kombong lamenda di tomak kamaya lan pakamayan pandita lan te kombongan salo inde te donaka ladi tibusanan lan te kasilangan rarana tosang bunduan pindan lan dilina gereja toraja lan te allo totemo patokoan Pandita Saburan Maratuna Pagantianan Makaraina. Ia mau bisa alok di pator romain dan lan kombongan salora puang matua. Ia mau bisa sangka mawase panawa di toring rongko lan lilina gereja toraja. Bendan rara lante tangan tondok te suke bulan lante padang mangka ditarik. Padang mangka lepong pindan nene take lauton na alo nanina. Nalili mata kole to di pon datu mone to nakalu pura di boko la di padua ralangan puang matua to tumombong ta la di palidan maya-maya reke puang talu sang buawanang to tumampara rakta di kokoe puang domal senganggan na do patara dua di gua bungka mokomi babalangi mikilang mokomi pentiruan bataran mi kami olah tindak sari kami mi polambaran gaung tiembong mi pelang mi pinde kuren sumanga mi tilantuk palante panguran derangger apa di gua ada mi rampo makam belang-belang mi tilantuk mak bantala-tala apa peminalo mokomi pasak kelan diri pokokong komi diona pak kaboro maratumi kami boluan badai rokorian nende mintu komongan sallo na
dan bintin di solanasang na tontong sanginay lante kombongan salo inde kombongan inde tonaka dikuwa din nopa napaupa paraya napo paraya kan na tontong ni salang kasilangan rara kombongan salomi napo ginaway latuo lante kuli na padang lapin napi dio olo ngalabini lante kula ladi patu hure semangat belan nala di pamaindan mo inde sara kukuha tabe tingay poko kusiman kanang kay ringku tabe kasawle karini siman kalando kaundi lalambak la kayo anak tay kukumi kupaselan narini kupaliko na manang ngabanua labutun na jamay batu pira-pira pentituruan na lipusan na kasawle ladolok do pigulan na lamay tetang na tono pakapakan na kukuha tabe lako temito di pumatua induk di pumatu karungan temito di pekutanay sangka dipakai lagi penanda bisara kebutu dandanan sangka keren ni temai penanda bisara tunan nang langgu petang nara tondok orang indo orang ambe mintu majoren lan jatuh topeng tabe orona temito mangka katurotaga topura tadulu tulik tekin tomangka tapi lilang sa katonno dua matasak tapaunno ko ito lolok na sendalalang apa unni sumi dalodoi ngori na barang atori naungan ni talang kambang narerung belum apa-apa naporan muka buda napo ambe tau kambang toma parenta pakantianan makarainya tabe olona demi minggu tori kambi aluk melalangi sitaranak bisara masuk kasai banawa digente to mas sulo-sulo kadan atau payan-payan bisaranya tolu reki usa umpati gembong iteme sekarang aluk na puang matua kumua anna di posisi papan tu do tekuli na padang unda kai teme di potu na di metode mam pararata sama lama aku kita solanasang ture semangat Terpujilah Tuhan sang pemilik persekutuan, Tuhan yang memelihara jalan kehidupan setiap umatnya dengan penuh kesetiaan. Kini kita berhimpun bersama merayakan kasih-Nya yang besar, mengaruniakan seorang pelayan yang siap menerima pengurapan menjadi pendeta. Sungguh mulia nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kepada sidang jemaat telah diumumkan 2 hari Minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai pengajaran dan
dari saudara calon pendeta Grace Maya Panggagas PH, maka dia akan diurapi menjadi pendeta Gereja Toraja yang akan memulai pelayanannya di jemaat Tuhan di Jemaat Toraja Klasis Pangawat. Oleh karena keberatan-keberatan itu tidak ada, maka penerapan akan diselenggarakan pada jam ini. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus memenuhimu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan, semua ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan demikian jabatan gembala itu sangat mulia, karena melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Kasih setia Tuhan, nyanyikanlah setiamu teguh selama-lamanya. Kasih setia Tuhan, ku nyanyikanlah, setiamu teguh selama-lamanya. Sabdamu ku berjanji padanya termaku, turun-temurun terus ku bangunlah tatamu. Langit pun bersyukur, umat kudusmu juga. Tiada yang setara Tuhan dalam sorga. Bumi serta isinya, Kaulah Tuhannya. Langit dan matahari, Kau pemiliknya. Puncak segala gunung Tuhan kuasa. Karena namamu berangkat, Namamu yang mulia, keselamatan adalah keadilanmu. Kasih setiamu berjalan di depanmu. Silakan duduk. Saudara-saudara, siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah kamu, calon pendeta yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat yang telah ditebus dengan darah Yesus ini? Sesungguhnya saya tidak layak untuk karya mulia ini.
Saya penuh dengan dosa di dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh hamba-Mu ini tidak layak di hadapan-Mu. Kami semua tidak layak untuk menjadi bagian dari tubuh Yesus. Kami penuh dengan dosa. Dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah diteguhkan kembali bagi kita sekalian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh di atas dirimu seperti suatu jerat. Saya undang Grace untuk berdiri. Allah memanggil, memilih dan menetapkan hamba-hambanya untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan bersabda, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku Tuhan, pakailah hamba-Mu ini. Dalam keterbatasan hamba ini, Engkau berkenan memakainya sebagai teman sekerjamu. Engkaulah yang menyempurnakan pelayanannya di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Gembala aku. Silakan dulu. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Di siang hari ini, bersama dengan warga jemaat-Mu di Jemaat Toknakra, Klasis Pangalap, dan bersama dengan keluarga dari hamba Tuhan Grace Maya Panggau dan jemaat-jemaat
yang ada di sekitar jemaat Tonaka di sini. Kami datang mempersekutukan diri kami memuji dan menyembah Tuhan untuk acara pengurapan yang akan dilaksanakan melalui ibadah hari ini di tengah-tengah jemaat Tonaka. Firman Tuhan hendak diberitakan. Kami tahu diri kami semua, kami sangat lemah. Karena itu Roh Kudus tolong kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang hendak diberitakan, pesan-pesannya sampai ke hati kami, mengubahkan kami, mengokohkan iman dan percaya kami. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini, semoga dengan pengurapan Roh Kudus-Mu melalui mulut hamba-Mu, firman itu dapat disampaikan secara baik dan benar, dan daripadanya kami sekalian terberkati. Ampunkan salah dan dosa kami, dengarkan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bahagian firman Tuhan yang saya persiapkan, Kitab Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Bacaan yang sangat lazim kita dengar dan kita baca. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah."
Demikian jauh bacaan kita. Kitalah orang yang dikatakan berbahagia jika firman itu kita dengar, kita imani dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Selamat Hari Kartini buat ibu-ibu. Bagi istri yang terkasih dari suami-suami, saya tidak tahu apakah dengan sengaja hari ini dipilih untuk menjadi tanggal pengurapan bagi proponen Grace karena ini Hari Kartini. Karena itu penampilannya juga sudah menjadi mirip Konde Kartini. Walaupun pendampingnya belum ada, tetapi kalau orang lihat penampilan hari ini dikiranya Mbak nanti mau na batu bana paneneng dia tu mati. Bapak Ibu, karena hari ini adalah Hari Kartini, tentu kita disemangati oleh sebuah pejuang perempuan yang bernama Kartini. Karena itu dengan sengaja saya juga memilih kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33 ini untuk menjadi bahan perenungan kita di ibadah pengurapan hari ini. Pengurapan Grace Maya Panggau. Dan dari bacaan ini kita akan merenungkannya dalam satu pokok. Masihkah kamu belum mengerti? Satu pertanyaan penting bagi kita lewat perikop ini adalah apa yang mengubah Petrus yang kita kenal sebagai seorang murid paling pemberani berubah 180 derajat menjadi seorang murid paling penakut. Coba kita perhatikan baik-baik bacaan kita. Yang punya inisiatif keluar dari perahu itu adalah Simon Petrus, bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang berbicara kepada Petrus, turunlah dari perahu dan datanglah ke sini, datanglah menjumpai aku. Petrus sendiri yang mengatakan, Tuhan, apakah engkau itu? Suruhlah aku ke situ. Jam 3 malam Petrus berdiri dan berkata, itu Tuhan. Dan ternyata tanpa pelampung Petrus turun dari perahu menemui Yesus. Sebuah keberanian yang luar biasa. Inisiatif Petrus untuk turun dari perahu, ingin menemui Yesus, memperlihatkan sebuah sikap yang paling berani, apalagi dilakukan pada subuh hari. Pertanyaan pentingnya yang pertama, apa yang mengubah Petrus sehingga Petrus menjadi seorang penakut? Padahal ia seorang nelayan yang sudah lama
dan sudah pasti mengetahui seluk-beluk Danau Galilea atau yang biasa disebut Danau Genesaret atau Danau Tiberias. Tentu Petrus tahu kalau jam begitu angin pasti banyak, ada angin sakal dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja Petrus berani turun dari perahu dan ingin pergi bertemu dengan Yesus. Pertanyaan mendasarnya, apa yang mau digambarkan dari cerita ini? Pergi kemana keberanian Petrus sekarang? Hanya dalam hitungan menit, orang yang sangat berani kini menjadi penakut yang luar biasa. Apa yang Tuhan saya mau tahu, kita mau tahu dari potret seorang Petrus. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan cerita Alkitab, sesungguhnya potret Petrus adalah potret kita. Potret manusia yang gampang sekali berubah. Tentu kita masih mengingat perjamuan malam menjelang Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, bukan? Lagi-lagi Petrus waktu makan bersama dengan murid-muridnya, Yesus katakan begini, tidak lama lagi saya akan ditangkap dan disalibkan. Tapi Petrus lagi-lagi berkata, tanpa diminta, tanpa disuruh, ia lalu berdiri. Dengan beraninya, dengan gagahnya, ia lalu berkata, Tuhan, biarpun semua murid yang lain pergi, aku tidak akan bakalan pergi. Bahkan Tuhan, sekalipun aku menyerahkan nyawaku, aku tidak meninggalkan Engkau. Oh ya, malena sang tu mati. Saya pula sosok. Mui pira jomai, mui malawatu jomai. Saya tidak akan pernah mundur. Tentu tapi lalai nasang. Toh kata-katanya toh. Kita lalai nasang itu kasih kemang kaki ditegukan di majelis gereja. Itu kata-katanya toh. Setantu aku, saya kamu suruh bandita. Toh kata-katanya toh. Apakah engkau dengan setia, rajin dan tekun? Ya, saya berjanji. Yesus tanpa diminta, Petrus tanpa diminta oleh Yesus, dia lalu memberikan pernyataan yang luar biasa. Tapi apa jawaban Yesus waktu itu? Petrus, hati-hati, pelai Petrus kena kada kok. Dana kapubang juga marahmu. Sebab apa? Sebelum ayam jantan berkokok, engkau 3 kali menyangkal aku. Dan benar, dalam malam yang sama, hanya dalam hitungan jam, Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Ia berubah 180 derajat. Di halaman imam besar Kayafas, orang tanya dia, perempuan tanya ia, kau temannya Yesus, kau murid Yesus. Apa jawab Petrus?
Tidak. Tak aku tandai apa tu mipokada. Tak aku tandai minda tu sama. Saya tidak kenal orang itu. Kalau orang lain lagi berkata, tapi mirip, logatmu mirip dengan logat Yesus. Dia lalu katakan bukan. Kayaknya kau orang Galilea. Bukan. Bahkan dia lalu bersumpah serapah, saya tidak kenal orang itu. Orang yang begitu dekat dengan Yesus, beberapa jam yang lalu makan bersama dengan Yesus, ini berubah 180 derajat. Karena itu dalam Roma pasal 7 ayat 19 Paulus katakan, aku bergumul dengan diriku karena dalam diriku ada keinginan untuk berbuat baik, tapi bukannya yang baik yang kulakukan, tetapi yang jahat yang terus kulakukan. Kutandaya tu apa melo, kutandaya tu pang pandita, tu apa melo, kutandaya luka tu apa kadake. Tapi bak tu bayang, nanti harus sabang ku pogau tu kadake na. Kan ditandanya salian tasin ke bineta, kadake to. Tapi biasa bang siya di pogau. Dan ko tidak katang-tanda kumuha kada kita sengketi beneta. Siya kada kita kada sengketi beneta. Pakuna tadi itu kayak ibu-ibu to. Pakuna biasa sengkeo. Baden mikutanin di nakasengki apa dulu. Betanto sengki kadaki kusanga. Natandai tahu kumayan na dempang untanan na desun kada kito apakah sabang siya hinangnya di pokok kada kito si salah sang panunta. Natandai tahu to kada kene padang sandang kardi siya lain. Natandai tahu to sabayar kati padang sangdang kal di sepakadan lakwe yang naging masaki-saki ya kati padang sangdang kan lami kadua ki lami pasambayakan natandai tau to apa ko ya tu apa ditandai tanah di bogau ngaku Paulus. Saya tahu apa yang baik, tapi bukannya yang baik yang aku lakukan. Saya tahu apa yang jahat, tapi biasa yang tidak ada kena, justru yang aku pogau. Kita sudah tahu, tetapi kenapa kita tidak lakukan? Sudah tahu jalan itu salah, tapi terus dilakukan. Inilah potret terus. Sampai Paulus katakan, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh celaka ini? Karena saya tidak mungkin bersyukur tanpa Allah. Saya tidak mungkin jujur tanpa Tuhan. Saya tidak mungkin membangun komitmen tanpa Roh Kudus. Kenapa? Karena saya cepat berubah, dan inilah karakter dosa. Orang gampang berubah. Uang dapat mengubah orang. Jabatan dapat mengubah orang. Segala macam dapat mengubah orang.
yang baik atau yang jahat sekalipun. Inilah potret banyak manusia sekarang ini. Kalau potret manusia yang kondisi itu terlalu gampang berubah, maka pertanyaan penting ialah, kalau begitu apa yang harus saya miliki? Diceritakan dalam peristiwa pembacaan kita bahwa ketika Petrus mulai berjalan di atas air tanpa pelampung, lalu ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu Petrus berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Respon Tuhan adalah, ia langsung memegang tangan dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang? Kepintaranmu saja memang tidak cukup. Nyalimu saja memang tidak cukup. Kekuatanmu saja memang tidak cukup. Yang paling kau butuhkan adalah kasih karunia Tuhan. Yang paling kau butuhkan adalah kebaikan Tuhan. Yang paling kau butuhkan adalah penyertaan Tuhan. Yang paling kau butuhkan adalah tuntunan dan urapan Roh Kudus. Yang itu tak utamanya udah pandita manarang kejulu pasikolan apa bisa bang siaga. Kepintaranmu saja tidak cukup. Udah tu tahu kamu dulu pelosok, tapi ternyata yang nama lelok dengan senga desa bang siaga nyalimu saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kerendahan hatimu, sehingga Roh Kudus menguasaimu, sehingga kasih Tuhan menuntunmu, sehingga penyertaannya ada. Petrus katakan, Tuhan, tolonglah aku. Tadi saya katakan Kartini itu adalah sebuah pejuang. Kartini itu adalah seorang perempuan yang berani. Dia bukan siapa-siapa. Dia adalah orang biasa saja. Tetapi karena komitmennya, karena kerendahan hatinya, karena pikirannya yang jauh, akhirnya dia menjadi seorang perempuan pemberani yang dikenang hingga hari ini. Perempuan Kartini, pejuang Kartini. Saudara-saudara, hari ini seorang hamba Tuhan, Grace Maya Panggau, akan diurapi menjadi pendeta gereja Toraja yang ke-1213. Jadi anak pandita dan gereja Toraja sang 1210 tahun. Udah mau tahu tote sitongan karena kamatakuran ya sama garap tak dilaku pandita yang natang pokoknya sistem pandita ko udah siya diri ya kini mali baiknya mau yang saman na to. Saman sekarang adalah bagaimana kita dengan rendah hati menikmati anugerah Allah yang menemangka tepingki lalai melalui peristiwa perayaan Paskah. Umajo dosata, Jona ketangpalan diranta, naulungan itu Tuhan Yesus melandolanni, Pak kaboro sundun na papayan, undoy piatana,
na kita na tarima puang. Yaitu dosa kemapat me pamataku dejomai na tahun po Yesus. Yaitu kami to kuntingayo kekatuan si teman na lata tingayo lan abantangan lan misa kapaaran mo kumamuhatin untuk po Yesus. Ya mo to tulatong pengusan deki lan mintuagan lan labi-labi lan tepingkarangan malaabi. Dak mataku grace belan naden puang kuresuman ala ko keluarga kuwakafkan nih the grace menjadi pandita diwakafkan ya tuh diwakafkan berarti 100% nya pelayanan toh yang naden permintaan merasa diwakafkan disorong kali itu diwakafkan Taiwan pak petampakan kayak kita yang demai diwakafkan artinya pelayanan itu jauh lebih utama daripada kepentingan keluarga. Kamu nasang mate kombongan jemaat indek tok nak kacuk keluargana. Kamu nasang amo tuindo nasi ambena, siuluna, takanna dinna, membela jomai indo ambe kemendadianna. Aku pada mataku masih kayak engkau belum mengerti. Yang nak kau mengerti to kau tantu den pamataku. Tapi yang mau mengerti mo tantu lamu kuah. Saya punya bapak dan punya ibu yang luar biasa di tonak. Jadi Pak Kaborok na tahu lo lulang pio. Usanga tak du karena lah kurang indek jemaat to nakka. Kasus toleh. Susi yang tadi mendek teh, terus dong tak. Yang nak kurang-kurang nanti putaran majelis kiri jadian. Ya. Kalau kau sudah mengerti, maka satu yang pasti, anugerah yang kau sudah terima dalam Kristus, kiranya itu menguatkanmu melalui tuntunan Roh Kudus untuk menjadi pelayan yang mensukacitakan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi semua. Dak mataku cuma motoro indek temai mager pulang tepau. Saya betul-betul menjadi bangga bagi teman-teman yang ada di sini dan di sekitar ini. Maniato Pak potongan mina usana lemataku makin pira lemak motoro solo mana nah tuka ya nakwa pira ibu pendeta kenal ludumi cuma motoro bisa nak aku toro tangan aspal mo ito Pak potongan Pak ketua wilayah di pasar pongkok oh mani motor rok potongan pemataku nama motor rok kok tuh pasien apa tuh lo kok uru tak apa minta taruh lang nanto sia singa mane pongkok ya mi kok mataku nama motor Roh Kudus menolongmu karena kasihnya sudah nyata bagi dunia ini, bagimu, bagi saya dan bagi kita semua. Selamat melayani. Tuhan dimuliakan. Amin. Kita ambil saat duduk. Tuhan, kami harus akui bahwa terkadang ketakutan, keraguan-raguan menghantui kami, bagaikan Simon Petrus. Tapi melalui firman-Mu hari ini,
kiranya oleh pekerjaan Roh Kudus-Mu kami diberi keberanian, keteguhan hati, sikap iman dan pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya kasih-Mu telah sempurna bagi dunia ini, khususnya bagi kami. Karena itu kiranya kami tidak menjadi khawatir dan takut, tapi terus mengandalkan Engkau. Terima kasih untuk penguatan firman. Kita naikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, biarlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dalam kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang bersalah kepada kami, dan yang membawa ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala, ada pendeta, ada penatua dan diaken. Adapun tugas gembala adalah pertama, menyampaikan firman Tuhan secara saksama dan sesuai kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan dan teguran, menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya di dalam jemaat selalu ada ketertiban. Firman Tuhan mengatakan seorang pendidik jemaat haruslah berpegang kepada perkataan benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentangnya. Kedua, memimpin doa syafaat sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Keempat, meneguhkan pejabat-pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan serta meneguhkan sidik. Kelima, bersama-sama dengan penatua dan diaken memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu, pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. Keenam, bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengar bahwa saudara Grace Maya Pangkau sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia itu. Saya persilakan saudara untuk berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaat. Yang pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Nakta Klasis Pangala atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apa jawab saudara? Apakah saudara yakin? Ya, saya yakin. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah
Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja. Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah saudara untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh, serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan berhidup menyimpang dari kehendak Allah? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkaulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum pengurapan dilaksanakan, saya mengundang saudara-saudara sidang jemaat berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apa saudara-saudara menerima? Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Haleluya. Silakan duduk. Ketua dan sekretaris majelis gereja. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Kamis tanggal 21 bulan April tahun 2022, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, di Jemaat Tonaka Klasis Pangala, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Grace Maya Panggau, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Grace Maya Panggau, menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tonaka, Ketua Diaken Julius Bororerung SPD, Sekretaris Penatua Merlina Pandibua.
Allah Bapa kita yang di sorga, yang telah memanggil saudara untuk pekerjaan yang kudus ini, kiranya menerangi saudara dengan roh-Nya, menguatkan dengan tangannya, dan memerintahkan saudara dalam pelayanan, supaya saudara melakukan itu dengan patuh dan berbuah-buah untuk kebesaran namanya dan kedatangan kerajaannya. Saudara Grace, dengarkanlah sabda Tuhan yang datang kepadamu. Orang yang menabur dengan air mata pasti pulang dengan sorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Amin. Baik Grace, dengarlah teman-teman ini. Karena itu, saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jadi bayamu tidak sia-sia. Amin. Adingku Grace, lagi ini kada nak buang. Nak kamasay nak buang tak buang kamalutian mak kada. Kumuang ku Islam yung pakatana tutoboy. Napanilig na akin nilambi. Siya na tanan ni tatu talinganku ang kumaperangi susi piamak guru. Napoparangi mo puang tak puang talinganku. An natae ku main kaili. Siya tae ku sorong boko. Amin. Saudaraku Grace, dengarkanlah firman Tuhan yang datang padamu saat ini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Anakku Grace, dengarkanlah firman Tuhan ini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Saudariku Grace, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Adingku Grace, perangi kadana tuang la umpama totoko makamaya. Dan mataku dalam nakurunku. Dan magiam mentiro ti ulau belan aku mo tu kapelombamu. Supama totoko siaku tundui dukaku. Siaku sangke dukaku lima kananku tu umpaden kasalamaran. Amin. Kepadamu Grace, dengarkanlah sabda Tuhan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu
bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Saudaraku, Grace, dengarkanlah sabda Tuhan yang datang padamu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberitakan kepada mereka. Amin. Grace Maya Pengau untuk melanjutkan hidupmu dan pelayananmu, dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Anakku Grace Maya Pengau, hidupkan hatimu dituntut firman Tuhan ini. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Amin. Anakku Grace, dengarkanlah firman Tuhan ini dari Amsal 19 ayat 13. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, meniukannya Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Kepada Grace, firman Tuhan, janganlah katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun yang kau utus, harus engkau pergi, dan apapun yang perintahkan kepadamu, harus aku sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Potongan aku ang tabihan sumana santa terhadap pasakit di siluta kiranya halik dunia.